Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ishak Pawarangan, salah satu dosen pada program studi S1 Fisika, Fakultas Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Kebumian, Universitas Negeri Manado. Saat ini saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2024. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Elektronika Dasar 1 dengan menggunakan prinsip DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah Elektronika Dasar 1 merupakan salah satu mata kuliah wajib program studi dengan kode mata kuliah 3633320 dengan bobot sebanyak 3 SKS. Mata kuliah ini diampu secara tim teaching. Adapun deskripsi dari mata kuliah Elektronika Dasar 1 yaitu pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang keterampilan pengetahuan dalam bidang elektronika dasar, serta dapat mengaplikasikannya sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi. Mata kuliah Elektronika Dasar 1 mencakup dua materi utama. Materi pertama adalah dasar-dasar elektronika, dan materi kedua berkaitan dengan mencipta satu peralatan elektronika sederhana. Perkuliahan ini dapat diikuti oleh mahasiswa yang telah lulus mata kuliah Fisika Dasar 2. Kemampuan yang diharapkan dalam mata kuliah ini yang bersesuaian dengan capaian pembelajaran lulusan program studi, yaitu yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, menguasai pengetahuan tentang teknologi yang berdasarkan fisika dan penerapannya. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Dan yang keempat, mampu merumuskan gejala dan masalah fisis melalui analisis berdasarkan hasil observasi dan eksperimen. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah terdiri atas 4. Yang pertama, mahasiswa memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dengan menggunakan konsep yang tepat secara bertanggung jawab untuk menganalisis secara kualitatif dan kuantitatif dalam penyelesaian permasalahan arus listrik searah. Yang kedua, memiliki keterampilan menggunakan alat ukur listrik dan menganalisis hasil pengukuran. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dengan menggunakan konsep yang tepat untuk menganalisis secara kualitatif prinsip kerja semikonduktor beserta penerapannya. Dan yang keempat, mampu mencipta peralatan elektronika sederhana dengan menggunakan konsep yang tepat berdasarkan hasil observasi dan eksperimen. Bahan kajian atau materi pembelajaran Elektronika Dasar 1 meliputi arus searah, komponen aktif dan pasif, prinsip dasar alat ukur dan pengukuran listrik, semikonduktor, dioda sebagai pengolah sinyal, penyeara dan catu daya, identifikasi peralatan elektronika, material peralatan elektronika, aplikasi Tinkercad, dan perancangan peralatan elektronika. Adapun referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini yang pertama, Sutrisno dengan judul buku Elektronika 1 Teori dan Penerapannya, penerbit ITB. Yang kedua, Thomas L. Floyd dengan judul buku Electronic Devices tahun 2012. Referensi pendukung lainnya dapat menggunakan beberapa artikel ilmiah yang relevan dan penggunaan aplikasi Tinkercad. Sistem pembelajaran pada mata kuliah Elektronika Dasar 1 dilaksanakan secara tatap muka yang terbagi dalam 16 kali pertemuan dan terbagi menjadi
pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Kemudian pada pertemuan ke-8 dilakukan ujian tengah semester. Kemudian dilanjutkan dengan kuliah pada pertemuan 9 hingga 15. Dan pada pertemuan ke-16 dilakukan ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah metode Student Centered Learning, di mana mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan diskusi kelompok terkait studi kasus tertentu dan menyampaikan hasil analisisnya. Kemudian yang kedua, metode Project Based Learning, di mana mahasiswa akan diberikan tugas proyek untuk mencipta satu peralatan elektronika sederhana. Untuk sistem penilaian pada mata kuliah elektronika dasar terdiri atas kehadiran 5%, tugas mandiri dan kuis 10%, tugas terstruktur 15%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 50%, sehingga total keseluruhan dari penilaian pada mata kuliah elektronika dasar 1 adalah 100%. Khusus untuk ujian akhir semester dilakukan dengan project based learning, di mana mahasiswa akan menyampaikan hasil rancangan dalam bentuk makalah dan selanjutnya dipaparkan di depan semua dosen tim pengampu dalam bentuk seminar. Sistem penilaian dalam mata kuliah elektronika dasar 1 mengikuti sistem penilaian yang telah ditetapkan oleh Universitas Negeri Manado, di mana penilaian terhadap keberhasilan studi mahasiswa untuk setiap mata kuliah didasarkan pada penilaian acuan patokan atau PAP. Untuk nilai mutu 3,60 sampai 4,00 setara dengan nilai huruf A, untuk nilai mutu 2,75 sampai 3,59 setara dengan nilai huruf B, untuk 2,00 sampai 2,75 setara dengan huruf C, untuk nilai mutu 1,00 sampai 1,99 setara dengan nilai huruf D, dan untuk nilai mutu 0,00 sampai 0,99 setara dengan nilai huruf E. Dan berikut ini saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran mata kuliah elektronika dasar 1 yang saya ampu. Selamat pagi semuanya. Baik, kita akan melanjutkan perkuliahan kita untuk mata kuliah elektronika dasar 1. Nah, ini adalah perkuliahan yang keempat dengan topik semikonduktor untuk dioda. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan, mungkin salah satu mahasiswa mungkin kita berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai, saya akan berdoa. Baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah ada yang tidak harus saya absen dulu? Saya Devando. Baik, kita akan lanjutkan perkuliahan kita. Nah, tujuan perkuliahan atau kemampuan akhir yang direncanakan ketika kita sudah mengikuti perkuliahan adalah mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan sifat dioda, kemudian dapat mengukur, menggambarkan dan menginterpretasi berupa arus dan tegangan dioda semikonduktor. Nah, nanti di bagian sifat dioda juga sebagai apa? Dioda sebagai sebuah komponen elektronika. Nah, kemudian kalau masih ada yang belum lihat referensi kuliah, silakan bisa di-scan QR code-nya. Di situ ada berapa referensi mata kuliah. Nah, ini untuk pengantar. Ini gambar apa? Saklar. Fungsinya untuk apa? Nah, kalau misalnya saklarnya ini saya dalam posisi on, lampunya gimana? Sering pakai ya. Nah, ternyata saklar yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu
bisa disamakan ada tanda sama dengan dioda. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mereka bisa disebut memiliki fungsi yang sama? Bagaimana kemudian dioda memiliki fungsi yang sama? Untuk memahaminya kita diharapkan mengikuti dengan baik. Nah, pada pertemuan yang lalu, pada pertemuan yang sebelumnya, kita sudah membahas mengenai tipe material atau jenis bahan. Seperti yang kita tahu ada satu isolator, konduktor, dan semikonduktor. Termasuk juga dengan keunikan masing-masing kita sudah bahas. Ini juga sudah dibahas pada pertemuan yang sebelumnya bagaimana kemudian kaitan antara elektron bebas dan sifat dari material. Nah, ini adalah contoh untuk semikonduktor. Ini sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Nah, sekarang untuk mengetahui pemahaman semuanya, nah silakan coba dengan kuis penilaian, silakan di scan. Nah, soalnya itu punya waktu ya, jadi cepat diselesaikan. Setelah masuk, klik kembali, kemudian di scan. Sudah? Bagaimana hasil kuisnya? Apa ada yang benar semua? Ada yang masih salah? Oke. Ada ya. Nah, kita bahas kembali, tadi kita sudah sebutkan. Jadi bahan atau material tadi ada tiga. Yang pertama konduktor yang dapat menghantarkan arus, isolator yang dapat menghantarkan arus DC. Kalau semikonduktor bagaimana? Dapat diubah-ubah, oke, dapat direkayasa. Nah, semikonduktor itu punya keunikan karena dia bukan bahan konduktor, bukan bahan isolator, tetapi dapat bersifat seperti konduktor dan bersifat seperti isolator. Salah satu bentuk dari semikonduktor adalah dioda. Dioda adalah komponen elektronika yang dibuat dari bahan semikonduktor. Nah, semikonduktor tadi sendiri terdiri atas dua jenis. Yang pertama semikonduktor intrinsik, dan kalau yang intrinsik yang semikonduktor murni atau tanpa murni. Kemudian semikonduktor ekstrinsik adalah semikonduktor yang telah didoktrin. Nah, baik didoktrin dengan atom pentavalen atau atom yang memiliki 5 elektron valensi, dan atom trivalen atau atom yang memiliki 3 elektron valensi. Ketika kedua semikonduktor ini tipe N dan tipe P disusun sedemikian rupa, maka ini tadi sudah ya, maka akan membentuk sebuah susunan ini. Jadi ada semikonduktor tipe P disusun dengan sedemikian rupa dengan tipe N, maka akan membentuk yang namanya dioda atau biasa disebut sebagai sambungan PN atau PN junction. PN junction atau sambungan PN, sambungan PN, atau yang disebut sebagai dioda. Nah, dioda sendiri memiliki gambar skematik seperti ini. Jadi seperti segitiga, kemudian ada spalan. Nah, kemudian yang ini adalah JS component appearance atau dioda yang sering kita jumpai dalam kita beli di pasar atau di toko-toko elektronika. Kemudian ada kakinya. Di sini kaki anoda, di sini kaki katoda. Supaya lebih gampang, mana yang kaki positif, mana kaki negatifnya, ini saja jadikan. Ini kan kurang ya, kurang. Bukan berarti kurang kan negatif. Berarti yang sini negatif, lepas di sini. Itu cara mudah menggunakan. Ini yang tadi. Jadi bagaimana kemudian semikonduktor itu dapat membentuk semikonduktor tipe P dan tipe N. Ini kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, sekarang kita akan masuk pada yang kedua.
kurva karakteristik atau kurva kerja dari dioda. Nah, kalau kita lihat tadi, dioda itu kan dapat bersifat seperti konduktor dan dapat bersifat seperti isolator. Itu juga terkait dengan kurva kerjanya. Jadi dioda itu bekerja pada dua daerah. Yang pertama adalah daerah forward atau forward bias, biasa disebut sebagai daerah forward atau forward bias, dan daerah reverse, atau reverse bias. Nah, dalam daerah forward atau forward bias, ketika syaratnya seperti ini. Nah, di sini kan ada lampu yang dipasang. Kemudian di sini adalah sumber tegangannya. Di sini sumber tegangan. Nah, kemudian di sini ada dioda. Nah, syarat pertama supaya terjadi forward bias adalah kaki positif dari sumber tegangan harus dihubungkan dengan kaki positif dari dioda ya. Jadi kaki positif sumber tegangan dihubungkan dengan kaki positif dioda. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah karena dioda bisa dibuat dari bahan silikon maupun germanium. Oleh karena itu, dia akan memiliki namanya tegangan dioda. Kalau bahannya silikon berapa? 0,7 volt. Jadi kalau terbuat dari bahan silikon, dia akan punya tegangan 0,7 volt. Kalau germanium 0,3 volt. Jadi itu adalah tegangan alaminya dioda. Nah, oleh karena itu, ketika kita sudah sambungkan kutub positif sumber tegangan dengan kutub positif kaki dioda, selanjutnya adalah tegangan sumber harus lebih besar dari tegangan dioda. Kalau 0,7 volt terbuat dari bahan silikon, berarti sumber tegangannya harus lebih besar, misalnya 1,5 volt, baru bisa harus mengalir. Ya. Nah, makanya di sini kalau kita lihat ada kurva dari sini misalnya 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7. Setelah 0,7 baru ada arus yang mengalir. Ya. Itu untuk daerah forward bias. Nah, sekarang untuk daerah reverse bias. Nah, untuk daerah reverse bias adalah ketika kalau di sini tadi kutub positif sumber tegangan dihubungkan dengan kutub positif dioda, berarti kalau reverse berarti sebaliknya. Kayak ini yang di bawah. Apa yang terjadi ketika rusak? Itu menjadi hubung singkat, jadi tidak ada fungsi dioda di sini. Dia hanya mengalirkan arus biasa. Nah, kalau kita lihat sekarang, kalau di sini tadi arus listriknya lewat, jadi dia mirip seperti saklar yang kalau on, bagaimana saklarnya? Terbuka atau tertutup? Tertutup ya. Jadi kalau saklarnya tertutup begini. Ini misalnya saklar. Kalau tertutup berarti arusnya lewat. Oleh karena itu, dalam kondisi forward, dioda mirip seperti saklar yang tertutup atau kondisi on. Nah, pada kondisi reverse bias, saklar seperti dioda seperti saklar yang terbuka. Nah, saklar yang terbuka seperti ini. Nah, kalau saklarnya terbuka berarti arus tidak lewat atau lampunya tidak menyala. Nah, dari sini kita bisa lihat hanya satu komponen, dia bisa mengalirkan, dia bisa tidak mengalirkan atau menghentikan. Satu saja cukup dioda. Nah, oleh karena itu terjawab yang pertanyaan di depan tadi, kenapa dioda disamakan dengan saklar? Karena mereka memiliki fungsi yang sama. Nah, fungsi dioda sendiri yang pertama adalah sebagai pengaman elektronika, rangkaian elektronika. Yang kedua sebagai rectifier atau penyala gelombang.
Nah, sebelum masuk ke uji pemahaman, apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya, kalau tadi kan ada yang bilang breakdown itu, Ya. biasanya itu ada di apa ya? Diketahui dari mana? Ya. Oke, makasih ya pertanyaannya. Jadi breakdown voltage ada lagi? Oke, kalau tidak ada, sebelum masuk ke uji pemahaman, silakan mungkin membuat kelompok ya dulu seperti kelompok yang sudah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan mengenai rancangan proyek akhir kami dan sebagai rancangan proyek akhir kami lihat. Nah, dioda yang seperti yang sudah teman-teman ketahui, dioda itu berfungsi sebagai pengaman rangkaian. Manfaat dari dioda yang kami gunakan pada rangkaian kami. Sudah ada semua ya? Kita mulai. Ya, ada satu yang belum jawab. Next. Sudah siap? Ya. Nah, ini poin pertama. Oh, jangan cepat lagi. Next. Sekarang soal ketiga. True or false? Next. Siapakah hafal gerakan? Oke, next. Ini cuma beda 4 poin, jadi cepat. Masih bisa menghafal. Next. Nomor terakhir. Next, siapakah yang akan naik podium? Posisi ketiga. Posisi kedua. Posisi pertama. Oke. Gitu ya. Itu untuk kuis kita hari ini. Yang salah tadi yang bagian mana? Ini adalah tugas lanjutan untuk kelompok yang tadi untuk studi kasus, di mana setiap kelompok diminta untuk menjelaskan bagaimana dioda dapat digunakan dalam detektor cahaya dan memilih beberapa aplikasi. Ini juga tugas individu nanti dikumpulkan melalui LMS. Bagaimana diminta untuk melihat kurva karakteristik, membaca kurva karakteristik dari dioda dan menentukan resistansi dioda itu sendiri. Nah, kita masuk kepada rangkuman atau summary. Yang kita sudah pelajari hari ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah bentuk dioda, kemudian fungsi dioda, dan yang terakhir adalah kurva karakteristik dioda. Nah, bentuk dioda tadi, dioda dibuat dari sambungan P dan N yang disebut sebagai PN junction. Nah, kemudian kalau kita membeli di toko, dioda itu memiliki strip marks atau garis itu yang lebih dekat dengan kaki katoda ya, atau kaki negatif.
Kemudian fungsi dioda ada dua. Yang pertama sebagai pengaman rangkaian elektronik, dan yang kedua adalah rectifier atau penyala global. Yang terakhir adalah karakteristik dioda. Dioda itu bekerja pada dua daerah atau dua kondisi. Yang pertama adalah forward bias, di mana harus diizinkan untuk lewat. Yang kedua adalah reverse bias. Dengan syarat tadi untuk forward bias ada dua, dan untuk reverse bias juga ada syaratnya. Nah, bagaimana untuk course evaluation kita hari ini? Ya. Apakah masih ada pertanyaan terkait dengan perkuliahan kita hari ini, atau mungkin pertanyaan terkait dengan tugas? Jadi kalau tidak, menjadi mahasiswa tidaklah mudah, namun semua bisa dilalui oleh mereka yang semangatnya akan mulia. Jadi saya berharap kalian terus semangat untuk mengikuti perkuliahan selanjutnya. Nah, sebelum kita menutup rangkaian perkuliahan kita, satu orang mungkin berdoa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk bermanfaat Tuhan sebelum pelajaran kami. Terima kasih. Sampai sini, terima kasih atas perhatiannya. Demikian cuplikan video pembelajaran mata kuliah Elektronika Dasar 1 yang saya ampuh. Terima kasih.